Halo semua, kembali lagi di Hello Man. Kali ini kita akan belajar mengenai statistika. Simak pembahasannya ya. Nah, yang pertama mengenai pemusatan data. Ketika di kelas 7, kalian mungkin pernah mempelajari tentang penyajian data dalam bentuk diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran. Pada bab ini, kalian akan mempelajari mengenai pengukuran data. Data yang disajikan dalam berbagai bentuk penyajian data perlu dihitung dan diinterpretasikan terhadap ukuran tertentu, yaitu pemusatan data dan penyebaran data. Dengan pemusatan data, kalian dapat melihat letak dari suatu data, bagaimana dan di mana data tersebut akan mengelompok jika data tersebut diletakkan pada satu garis bilangan. Pengukuran data meliputi ada modus, median, dan rata-rata. Yuk simak lebih lanjut. Sebelum itu, coba perhatikan data yang disajikan mengenai temuan kasus positif COVID-19 per bulan. Yang pertama ada modus. Modus dari suatu data adalah data yang sering muncul. Dengan demikian, kalian dapat menentukan modus pada data sebelumnya. Pada contoh, yaitu data yang sering muncul pada bulan Juli 2021 yaitu sebesar 9.651 kasus, sehingga modus dari diagram tersebut adalah pada bulan Juli tahun 2021. Yang selanjutnya ada median. Median dari kumpulan data merupakan suatu nilai data yang terletak di tengah-tengah kumpulan data yang telah diurutkan. Jadi, terdapat 50% dari banyak data yang nilai-nilainya lebih tinggi atau sama dengan median dan 50% dari banyak data yang nilai-nilainya kurang dari atau sama dengan median. Median dari kumpulan data yang jumlahnya ganjil dan data yang jumlahnya genap memiliki cara yang tidak sama. Seperti yang tadi sudah dijelaskan, median adalah nilai tengah. Nah, untuk itu cara menentukan median itu ada dengan banyaknya data secara ganjil, dengan banyak data ganjil, atau dengan cara banyak datanya itu genap. Nah, yang pertama kita akan menentukan median dengan banyak data ganjil. Dengan contoh sebagai berikut. Ukuran sepatu dari 11 siswa adalah sebagai berikut. 41, 39, 38, 36, 40, 37, 38, dan lain sebagainya. Tentukan median dari data tersebut. Untuk menentukan median, kita dapat melakukan beberapa langkah. Yang pertama, kita dapat mengurutkan data dari data yang terkecil sampai data yang terbesar, sehingga diperoleh data sebagai berikut: 36, 37, 38, 38, 38, 39, 39, 40, 40, 41, 42. Nah, langkah yang kedua, setelah kita mengurutkan data, kita pasangkan data yang sudah terurut dari sisi terluar ke sisi dalam sehingga menyisakan satu data tunggal. Lebih gampangnya tuh data yang terkecil dipasangkan dengan yang terbesar, yang terkecil dengan yang terbesar, seperti 36 dengan 42, 37 dengan 41, 38 dengan 40, 38 dengan 40, dan 38 dengan 39. Nah, ini sisa satu di sini, 39 yang ada di tengah. Data bagian tengah yang tidak memiliki pasangan kita namakan dengan median. Jadi, median dari data tersebut adalah 39. Kemudian untuk cara menentukan median dengan banyak data genap adalah sebagai berikut. Sebagai contoh, nilai UAS dari 10 siswa adalah sebagai berikut: 67, 89, 78, 96, dan seterusnya. Tentukan median data tersebut. Untuk menentukan median dengan banyak data genap dengan cara yang pertama, kita dapat mengurutkan data dari data terkecil ke data terbesar. Jadi diperoleh
sebagai berikut. Ada 67, 68, 72, 77, 78, 80, 88, 89, 90, dan 96. Yang kedua, kita pasangkan data yang sudah terurut dari sisi terluar ke sisi terdalam, sehingga menyisakan satu data tunggal, seperti cara yang sebelumnya. Pada yang median dengan banyak data ganjil, caranya masih sama. Jadi di sini tersisa 67 dengan 96, 68 dengan 90, kemudian 72 dengan 89, kemudian 77 dengan 88, dan yang terakhir ada 78 dan 80. Nah, karena ada dua data pada bagian tengah, maka nilai median itu berada di tengah-tengah kedua data tersebut. Cara menentukan mediannya adalah dengan membagi dua jumlah dari dua data pada bagian tengah, yaitu berarti tadi kan 78 ditambah 80 dibagi 2 diperoleh 158 dibagi 2. Jadi itu merupakan nilai mediannya. Jadi diperoleh nilai mediannya adalah 158 dibagi 2, yaitu 79. Median dari data ganjil diperoleh dengan menentukan data bagian tengah dari data yang sudah diurutkan. Sedangkan median dari data genap diperoleh dengan membagi dua jumlah dua data pada bagian tengah. Hal ini menunjukkan bahwa nilai median dari data tersebut berada di luar kumpulan data. Selanjutnya ada rata-rata. Untuk mencari nilai rata-rata dari suatu data dengan menjumlahkan nilai semua data dan membagi dengan banyak data, atau dapat dituliskan dengan rata-rata sama dengan jumlah data dibagi banyaknya data. Rata-rata disebut juga dengan mean, dengan lambangnya seperti itu, X, dan ada garis di atasnya. Yang selanjutnya ada penyebaran data. Penyebaran data merupakan nilai yang menyatakan seberapa jauh data dari pusat data. Penyebaran data itu terdiri dari jangkauan, kuartil, dan simpangan kuartil. Yang pertama ada jangkauan. Jangkauan adalah selisih antara nilai data terbesar dengan nilai data terkecil. Jangkauan diperoleh dengan mengurangi data terbesar dengan data terkecil. Contohnya, tinggi badan siswa kelas 8 adalah sebagai berikut. Nah, tentukan jangkauan dari data tersebut. Dari data tersebut diperoleh untuk nilai yang terbesar, nilai data terbesar adalah 168 dan nilai data terkecil adalah 154. Jadi jangkauannya adalah 168 dikurangi 154 diperoleh 14. Selanjutnya, ukuran penyebaran data yang kedua adalah kuartil. Jika median adalah membagi data yang diurutkan menjadi dua kelompok yang sama banyak, maka kuartil adalah membagi data yang diurutkan menjadi 4 yang sama banyak, sehingga masing-masing kelompok terdiri atas 1/4 bagian data. Ada 3 jenis kuartil, yaitu kuartil pertama atau kuartil bawah, biasa dituliskan dengan Q1, kemudian kuartil kedua atau kuartil tengah atau median dengan ditulisnya biasanya Q2, dan kuartil ketiga atau kuartil atas Q3. Contohnya, diketahui hasil ulangan matematika 10 siswa kelas 8 adalah sebagai berikut. Tentukan kuartil pertama, kuartil kedua, dan kuartil ketiga. Untuk penyelesaiannya, langkah pertama kita dapat urutkan data dari terkecil ke terbesar, sehingga kita peroleh 68, yang pertama yang terkecil 66, kemudian 68, 72, 76, 78, 80, 82, 86, 90, dan 94. Jadi kuartil kedua adalah berada di antara 78 dan 80. Sehingga Q2 sama dengan 78 ditambah 80 dibagi 2 sama dengan 79. Q2 itu sama saja kita menentukan nilai mediannya.
Setelah itu, setelah kuartil kedua kita temukan, maka kuartil pertama dan ketiga dapat kita tentukan juga. Data dibagi menjadi 4 kelompok yang sama banyak. Kelompok pertama adalah 66 dan 68. Kelompok kedua adalah 76 dan 78. Kelompok ketiga adalah 80 dan 82, serta kelompok keempat adalah 90 dan 94. Dengan demikian, kuartil pertama kita peroleh 72, kuartil kedua adalah 79, dan kuartil ketiga adalah 86. Nah, tadi itu maksudnya gini, setelah kuartil kedua kita temukan, data yang sebelah kiri kita bagi dua, diperoleh di tengahnya adalah 72, kemudian data yang sebelah kanan kita bagi dua juga, diperoleh tengahnya adalah 86. Nah, itu untuk 72 itu kuartil pertama dan 86 adalah kuartil ketiga. Yang terakhir adalah jangkauan kuartil dan simpangan kuartil. Jangkauan kuartil dapat diperoleh dari selisih kuartil terbesar dengan kuartil terkecil. Dalam hal ini, kuartil dengan nilai terbesar adalah Q3 dan kuartil dengan nilai terkecil adalah Q1, sehingga jangkauan kuartilnya itu Q3 dikurangi Q1. Sedangkan untuk simpangan kuartil dapat dilakukan dengan membagi dua jangkauan kuartil yang sudah ditentukan. Jadi untuk rumusnya yaitu setengah dikali sama tadi jangkauan kuartilnya Q3 dikurangi Q1. Ada yang ingin ditanyakan? Jika ada yang ingin ditanyakan bisa dituliskan di kolom komentar ya. Terima kasih semuanya telah menyimak pembahasan materi kali ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Dadah.